Hari Minggu Biasa ke-25. Suster, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, selamat pagi dan berkah dalam. Selamat datang di Gereja Santa Maria Bunda Allah, Stasi Maguwo. Sebelum perayaan Ekaristi dimulai, ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan dan kami ingatkan kembali. 1. Selama berada di dalam gereja, umat dimohon untuk selalu menjaga keheningan serta menonaktifkan handphone atau alat komunikasi lain yang menggunakan sinyal berfrekuensi tinggi agar tidak mengganggu jalannya perangkat video monitor. 2. Untuk menjaga kesehatan bersama, umat dimohon untuk tetap menerapkan standar protokol kesehatan, tidak berjabat tangan, selalu mengenakan masker, serta mengikuti setiap arahan petugas selama berada di lingkungan gereja. 3. Masker hanya boleh dilepas sesaat sebelum menerima komuni kudus dan wajib dipakai kembali. Sebelum menerima komuni, umat wajib memakai hand sanitizer masing-masing. 4. Pada saat penerimaan komuni, ada penerimaan berkat bagi anak-anak yang belum menerima komuni pertama. Berkat diterimakan di depan pintu selatan altar. Mohon kerjasama orang tua untuk mengarahkan anak-anak dengan tetap memperhatikan arahan petugas. 5. Setelah perayaan Ekaristi selesai, umat dimohon keluar dengan tertib. 6. Umat dimohon untuk tidak meninggalkan tisu atau kertas di bangku tempat duduk dan tetap menjaga kebersihan lingkungan gereja. 7. Perayaan Ekaristi hari Minggu di Gereja Santa Maria Bunda Allah untuk seterusnya diselenggarakan 1 kali pada jam 7 pagi. Demikian yang perlu kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasama umat, kami ucapkan terima kasih. Pengumuman kolekte Minggu 11 September 2022. Kolekte 1 terkumpul sebanyak 4.164.500 rupiah. Kolekte 2 terkumpul sebanyak 3.237.000 rupiah. Kolekte misa memulai untuk bantuan seminari terkumpul sebanyak 658.000 rupiah. Bantuan umat untuk seminari tanggal 11 September 2022 sebesar 600.000 rupiah. Tanggal 13 September 2022 sebesar 200.000 rupiah. Romo dan segenap pengurus Dewan Pastoral Stasi menghaturkan terima kasih. Perayaan Ekaristi pada pagi hari ini akan dipimpin oleh Romo Vincentius Yudo Widianto PR. Suster, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, untuk nyanyian perarakan masuk, kita siapkan nyanyian perarakan masuk dari Puji Syukur 330. Sebelumnya, marilah kita berdiri, kita nyanyikan lagu himne Santa Maria Bunda Allah. Santa
nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Tuhan bersama-kamu. Suster, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, selamat pagi dan berkah dalem. Selamat pagi, berkah dalem. Pagi hari ini kita berkumpul merayakan Ekaristi pada hari Minggu biasa yang ke-25. Kita diajak untuk waspada terhadap godaan akan harta benda. Wujud misa pada pagi hari ini kita berdoa bagi kedamaian jiwa saudara-saudari kita. Bapak Karolus Sanraji, 33 tahun dipanggil Tuhan. Bapak YB Yono Budi Santoso, 14 tahun dipanggil Tuhan. Bapak Christian Zakarias, Bapak Andreas Sudiarjo, Ibu Maria Fatimah, dan Bapak Yohanes Sulamto, 10 tahun dipanggil Tuhan. Semoga Allah menganugerahkan kerahiman dan menerima mereka di dalam kerajaan surga. Kita juga bersyukur bersama dengan Bapak Donatus Jumadi atas ulang tahun pembaptisan yang ke-48, juga atas kesembuhan dari sakit. Semoga semakin sehat dalam perjalanan hidup selanjutnya. Mari kita awali Ekaristi kita dengan hening sejenak dan mengakui dosa kita. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Tuhan, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Kemuliaan kepada Allah di surga dan damai di bumi kepada orang yang berkenan padanya. Kami memuji Dikau, kami menyembah Dikau, kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar, ya Tuhan Allah, Raja Surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Tuhan Yesus Kristus, Putra yang tunggal, ya Tuhan Allah, Anak Domba Allah, Putra Bapa. Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami. Hanya Engkaulah Tuhan, bersama dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Marilah berdoa. Ya Allah, Engkau mengendaki agar semua orang mengabdi kepadamu secara total, sehingga dapat memperoleh anugerah keselamatan. Kami mohon berilah kami kebijaksanaan agar kami senantiasa menjadikan Engkau sebagai yang pertama dan utama dalam hidup kami. Dengan pengantaran Kristus Putramu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah kini dan sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari Nubuat Amos. Dengarkanlah ini, hai kamu yang menginjak-injak orang miskin, dan yang membinasakan orang sengsara di negeri ini, dan yang berpikir, kapan pesta bulan baru berlalu, supaya kita boleh menjual gandum? Kapan hari Sabat berlalu, supaya kita boleh berdagang terigu? Kita akan memperkecil takaran, menaikkan harga, dan menipu dengan neraca palsu. Kita akan membeli orang papa karena uang,
dan membeli orang miskin karena sepasang kasut. Kita akan menjual terigu tua. Beginilah Tuhan telah bersumpah demi kebanggaan Yakub. Aku tidak akan melupakan untuk seterusnya segala perbuatan mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Mazmur tanggapan dengan refren, pujilah Tuhan yang mengangkat orang miskin. Pujilah Tuhan yang mengangkat orang miskin. Pujilah hai hamba-hamba Tuhan. Pujilah nama Tuhan. Kiranya nama Tuhan dimasyhurkan sekarang dan selama-lamanya. Pujilah Tuhan yang mengangkat orang miskin. Tuhan tinggi mengatasi segala bangsa. Kemuliaannya mengatasi langit. Siapakah seperti Tuhan Allah kita, yang diam di tempat tinggi, yang merendahkan diri untuk melihat ke langit dan ke bumi? Pujilah Tuhan yang mengangkat orang miskin. Ia menegakkan orang yang hina dari dalam debu dan mengangkat orang yang miskin dari lumpur untuk mendudukan dia bersama-sama para bangsawan, bersama dengan para bangsawan bangsanya. Pujilah Tuhan yang mengangkat orang miskin. Bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada Timotius. Saudaraku yang terkasih, pertama-tama aku menasihatkan, panjatkanlah permohonan, doa syafaat, dan ucapan syukur kepada Allah bagi semua orang, bagi pemerintah dan penguasa, agar kita dapat hidup aman dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Itulah yang baik dan berkenan kepada Allah, penyelamat kita. Ia menghendaki agar semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Allah itu Esa, dan Esa pula Dia yang menjadi pengantara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus. Ia telah menyerahkan diri sebagai tebusan bagi semua orang, suatu kesaksian pada waktu yang tepat. Untuk kesaksian itulah, aku telah ditetapkan sebagai pewarta dan rasul. Yang kukatakan ini benar, dan aku tidak berdusta. Aku ditetapkan sebagai pengajar orang-orang bukan Yahudi dalam iman dan kebenaran. Oleh karena itu, aku ingin agar dimanapun kaum laki-laki berdoa dengan menadahkan tangan yang suci tanpa kemarahan dan perselisihan. Demikianlah sabda Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus Kristus menjadi miskin sekalipun ia kaya, supaya karena kemiskinannya kamu menjadi kaya. Haleluya, 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 haleluya.
Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Sekali peristiwa Yesus berkata kepada murid-muridnya, ada seorang kaya yang mempunyai seorang bendahara. Kepadanya disampaikan tuduhan bahwa bendahara itu mengamburkan miliknya. Lalu si kaya itu memanggil bendahara itu dan berkata, apakah yang telah kudengar tentang engkau? Berilah pertanggungjawaban atas urusanmu, sebab engkau tidak boleh lagi bekerja sebagai bendahara. Berkatalah bendahara itu dalam hatinya, apakah yang harus kuperbuat? Tuanku memecat aku dari jabatanku sebagai bendahara. Mencangkul aku tidak dapat, mengemis aku malu. Aku tahu apa yang akan kuperbuat, supaya apabila aku dipecat dari jabatanku sebagai bendahara, ada orang yang akan menampung aku di rumah mereka. Lalu bendahara itu memanggil satu demi satu orang yang berhutang kepada tuannya. Katanya kepada yang pertama, berapakah hutangmu kepada tuanku? Jawab orang itu, 100 tempayan minyak. Lalu kata bendahara itu kepadanya, inilah surat hutangmu, duduklah dan buatlah surat hutang lain sekarang juga 50 tempayan. Kemudian ia berkata kepada yang kedua, dan saudara, berapakah hutangmu? Jawab orang itu, 100 pikul gandum. Katanya kepada orang ini, inilah surat hutangmu, buatlah surat hutang lain 80 pikul. Bendahara yang tidak jujur itu dipuji oleh tuannya karena ia telah bertindak dengan cerdik. Sebab anak-anak dunia ini lebih cerdik terhadap sesamanya daripada anak-anak terang. Maka aku berkata kepadamu, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur, supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima di dalam kemah abadi. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Jadi jika kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan harta sejati kepadamu? Dan jika kamu tidak setia dalam harta orang lain, siapakah yang akan menyerahkan hartamu sendiri kepadamu? Seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada mamon. Demikianlah sabda Tuhan. Suster, Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, hari ini kita diajak untuk waspada terhadap salah satu godaan yang pasti terjadi dalam hidup kita, yaitu godaan soal harta benda. Bahwa kita diizinkan untuk mencari uang, mencari harta benda, ya. Bahwa kita tetap boleh saja untuk berupaya menjadi kaya, iya. Pasti itu, siapa sih yang pengen miskin? Tidak ada. Tetapi pengen kemudian mempunyai uang atau harta benda dengan cara kita masing-masing. Ada yang bekerja, ada yang berjualan, ada yang macam-macam. Nah, boleh nggak masalah itu kita mencari seperti itu. Dan memang faktanya di dunia ini ya memang butuh itu. Kalau nggak punya uang ya mumet tenan nih. Maksudnya saya saja yang romo ya, orang nyumbang, terus ya kan saya kalau diundang manten tuh nggak pernah nyumbangi, tapi ya dapat makan langsung. Enggak, rumah sudah ada, kendaraan sudah ada, makan juga sudah dikirim dan lain sebagainya. Itu saja kadang kalau enggak punya uang ya pusing. Pusingnya kenapa saya juga enggak tahu. Karena kadang ada yang datang, lalu Romo saya itu rumahnya jauh, enggak bisa pulang, Romo bisa membantu enggak? Oh ya sudah, kasih. Jane ngapusi saya tahu. Tapi ya lebih baik dihapusi daripada ngapusi kalau saya ya. Kalau itu pas baik, kalau pas nggak baik ya tolong itu cabuti rumput dulu di seberang kali Kalasan itu. Nah itu di depan pastoran itu loh, kan banyak rumput toh. Tak suruh nyabuti dulu baru tak kasih. Kalau nggak mau ya wis rasah dikei. Nggak mau, tapi ya itu pas baik. Kalau pas nggak baik ya nggak punya uang,
Tapi itu membuktikan bahwa kita semua membutuhkannya, bahwa kita semua kemudian harus mencari. Tentu yang diingatkan oleh Tuhan, oleh Yesus hari ini adalah kita jangan sampai jatuh kepada mengabdi uang atau mengabdi harta benda. Bapak Ibu, kalau saya tanya, apakah ingin menjadi pengikut Yesus yang baik? Jawabannya iya. Apakah mau mengikuti apa yang diajarkan oleh Yesus? Jawabannya iya. Apakah mau berkorban apa saja demi bisa menjadi pengikut Kristus yang baik? Mulai mikir iki mesti. Mulai mikir. Ya memang kita pengen jadi pengikut Kristus yang baik. Maka dalam bacaan tadi kan kita diingatkan, semoga kita bisa menjadikan Tuhan itu sebagai prioritas yang pertama dan utama. Tetapi faktanya dalam hidup kita sehari-hari itu kan nggak begitu kan. Banyak godaan yang membuat kita kemudian menjauh dari Tuhan sendiri. Salah satunya adalah soal harta benda, soal uang. Kita tahulah bersama, karena uang bisa saja terjadi pembunuhan, karena uang bisa terjadi pertentangan, karena uang relasi kekeluargaan bisa jadi rusak dan lain sebagainya. Muncrat. Bentar. Terlalu semangat nih. Karena uang kemudian jadi nggak akur gitu kan, bisa terjadi toh? Bisa, sangat bisa, dan ini bisa terjadi di mana-mana. Maka ini bisa terjadi godaan di mana kita yang pengennya mengabdi Yesus secara sungguh, kemudian akhirnya mengabdi uang, mengabdi harta benda. Karena apa? Karena kita sebagai manusia kadangkala susah berkata cukup, susah untuk mensyukuri apa yang sudah kita punyai. Coba perhatikan, orang yang korupsi itu biasanya bukan orang yang miskin loh, malah orang kaya itu. Wali kota Jogja kaya apa miskin itu? Kaya, korupsi. Anggota DPR gajinya sudah seperti itu, tetap saja korupsi. Menteri, iya toh, bukan menteri yang dicatur loh ya, menteri yang ya pokoknya pembantu presiden itu sudah punya, tapi kok masih pengen terus dan pengen terus. Ya kadangkala kita seperti itu. Kalau soal harta benda kan kadangkala seperti itu. Coba sudah punya HP bagus, kamera depan, kamera belakang, mungkin besok ada kamera bawah atau apa nggak tahu, pengen ganti terus gitu loh. Kadang-kadang sudah bagus ini, sudah bagus, tapi ada seri yang terbaru pengen ganti, ada seri yang terbaru pengen ganti. Ya itulah kadang-kala sifat manusia, kadang-kala tidak mau bersyukur, dan itu bisa jadi jatuh kepada godaan terhadap harta benda ini. Segala sesuatu yang kita pikirkan adalah untuk mendapat harta benda yang lebih dan lebih. Sekali lagi saya tidak mengatakan bukan tidak boleh mencari secara harta benda di dunia ini, boleh, silahkan, tetapi kita perlu bertanya, saya mencarinya dengan cara seperti apa? Dan kalaupun kita mencarinya dengan cara yang baik, ya puji Tuhan. Tetapi kalau kita mulai digoda untuk mencari kepada hal-hal yang kurang baik, kita harus waspada. Kita harus waspada. Karena godaan ini berlaku untuk semua orang. Saya saja yang romo ini juga digoda korupsi loh jane. Dan penak jane, gampang, mudah sekali. Bapak Ibu, kalau saya misa itu kan dapat amplopan toh. Amplopan itu stipendium itu loh. Dan stipendium itu kan seharusnya masuk ke kas pastoran, seharusnya. Ya memang selama ini ya saya masukkan kas pastoran itu bukan untuk saya, bukan pribadi, tapi masuk ke kas pastoran. Kalau nggak saya setor ke Romo Dadang bisa enggak? Bisa. Romo Dadang ya nggak pernah bertanya kok. Yang dulu ketika saya di Kartosuro itu lebih nganu lagi, lebih berat lagi godaannya. Karena yang buka amplop saya, yang nyatet saya, ya kan enak banget itu. Amplopnya dibuka, wih, sak yuto ki. Salah, jika 200 ya ora ono sing ngerti. Lalu saya tulis 800. Bisa ndak? Oh, bisa. Dan 200 untuk apa? Mangan mie ayam, misalnya gitu-gitu. Atau traktir, dan godaannya itu begitu. Enggak apa-apa, dilaporkan 800 saja, 200 nanti kan bisa diambil, bisa memberi pada orang miskin gitu loh. Dalam hati saya itu bagi saya godaan itu.
ternyata memberi orang miskin hasil korupsi, tapi nanti itu kan korupsi, harusnya masuk ke kas pastoran semua, ono sing dititili. Itu saya sebagai romo digoda loh. Saya nggak tahu, kalau suster nggak tahu saya, soalnya kalau suster itu semuanya suci gitu. Lu malah ketawa dikatain suci loh. Maksudnya godaan ini berlaku untuk semuanya, maka kita harus waspada, jangan sampai jatuh kepada hal yang seperti itu. Karena pengalaman pribadi, ketika kita mulai jatuh ke hal yang seperti itu, kadangkala kita merasa kok penak ya, lalu mulai lagi persis seperti bendahara yang tidak jujur tadi. Sudah tidak jujur, akhirnya menutupi masalahnya juga dengan tidak jujur. Ya kita bisa seperti itu, tidak jujur terus. Akhirnya kita kemudian lupa untuk kemudian kembali kepada Tuhan sendiri. Maka hari ini kita sungguh-sungguh diajak untuk waspada, bagaimana kemudian kita menggunakan harta benda kita, bagaimana kita kemudian mencari harta benda kita, karena godaan ini sangat luar biasa. Jangan sampai karena kita berupaya untuk memenuhi kebutuhan kita di dunia ini, kemudian lupa kepada Tuhan sendiri yang menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang sudah kita butuhkan. Mari bertanya kepada diri kita masing-masing, apakah saya kuat terhadap godaan terhadap harta benda ini? Apakah saya masih berada di jalan yang tepat dalam mencari dan memenuhi kebutuhan di dunia ini? Sekali lagi, Tuhan tidak melarang kita mencari kebutuhan kita di dunia ini, tetapi kita diajak untuk mencari dengan cara-cara yang tepat, sehingga kita tetap menjadikan Tuhan sebagai prioritas yang utama. Semoga kita semua seperti itu. Kita hening sejenak. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat, dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang yang hidup dan yang mati. Aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, bangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Saudara-saudari, marilah berdoa kepada Allah Bapa kita yang telah menyerahkan dunia ini kepada kita untuk kita kelola dan kita pelihara dengan penuh tanggung jawab. Bagi pemimpin gereja, ya Bapa, semoga para pemimpin gerejamu memberi teladan dan inspirasi bagi kita semua orang untuk bekerja dengan penuh semangat, kredibel dan akuntabel dan transparan untuk membangun dunia yang lebih adil. Marilah berdoa. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para ekonom dan peneliti, para seniman dan penyair, dan semua orang yang membangun hari depan bangsa. Ya Bapa, semoga setiap para ekonom, peneliti, seniman dan penyair mampu menciptakan karya-karya bagi suatu dunia penuh keindahan dan perdamaian. Marilah berdoa. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para yang ditindas oleh para penguasa, bagi kaum miskin yang disalahgunakan, bagi semua korban ketidakadilan, ya Bapa, semoga martabat manusiawi mereka semua dihargai dan dilibatkan sebagai pelaku pembangunan dunia yang lebih baik. Marilah berdoa. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita semua di paroki ini, ya Bapa, semoga dengan penuh kegembiraan kami saling melayani dengan menyediakan waktu, harta, dan tenaga bagi saudara-saudari kami. Marilah berdoa. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan.
bagi bangsa kami yang berjuang menghadapi pandemi COVID-19. Semoga yang sakit Kau sembuhkan, yang meninggal Kau ampuni dosanya, yang kehilangan harapan Kau kuatkan, dan yang bekerja keras untuk mengatasi persoalan pandemi COVID-19 ini dengan berbagai cara dan resikonya, Kau beri ketabahan dan perlindungan. Marilah kita mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. bagi wujud kita masing-masing. Marilah kita mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bapa yang penuh kasih, kami berdoa untuk kedamaian jiwa saudara-saudari kami yang telah Engkau panggil, Bapak Karolusan Raji, Bapak YB Yono Putih Santoso, Bapak Christian Zakarias, Bapak Andreas Sutiharjo, Ibu Maria Fatimah, dan Bapak Yohanes Sulamto. Semoga Engkau berkenan mengampuni dosa-dosa mereka dan menerima mereka dalam kerajaan surga. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami bersyukur bersama dengan Bapak Donatus Jumadi atas ulang tahun pembaptisan yang ke-48. Bersyukur pula atas kesembuhannya dari sakit. Semoga Engkau memberikan kekuatan iman dan juga kesehatan dalam perjalanan hidup selanjutnya. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Tuhan Allah kami, berilah kami kekuatan untuk bekerja demi terciptanya dunia yang lebih bahagia sewaktu kami masih di perjalanan ke hari depan, bila mana Engkau menjadi Tuhan dan Allah kami selama-lamanya. Amin. Kita lanjutkan dengan persiapan persembahan. Terpujilah Engkau Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami persembahkan kepadamu, hasil bumi dan usaha manusia yang bagi kami akan menjadi roti kehidupan. Terpujilah Allah selama-lamanya. Terpujilah Engkau Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami persembahkan kepadamu, hasil pokok anggur dan usaha manusia yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Ya Allah, sudilah menerima persembahan umat-Mu, perkenankanlah kami memperoleh sakramen keselamatan ini yang kami akui dengan iman dan kami rindukan dengan penuh kasih, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal. Sungguh tak terhingga kemuliaan-Mu, Engkau menopang makhluk yang fana dengan kealahan-Mu,
dengan mengubah kodrat yang menyebabkan kami jatuh menjadi sarana keselamatan kami. Engkau menyembuhkan kami yang fana ini dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Dengan pengantaran Kristus itu, bala malaikat yang bersukacita di hadapan-Mu dalam keabadian menyembah keagungan-Mu. Kami mohon perkenankanlah kami memadukan suara dengan mereka dalam sukacita bersama sambil berseru. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya, seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sudah perjamuan, Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya, seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Agunglah misteri iman kita. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Robertus, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam keraiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu,
Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus, Putramu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia, dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Semoga damai Tuhan selalu bersama-Mu. Anak domba Allah, anak domba Allah, anak domba Allah. Lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh.
Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Marilah berdoa. Ya Allah, semoga dengan kekuatan rezeki surgawi yang telah kami terima ini, kami dimampukan untuk mengabdi-Mu dengan setia. Ajarilah kami untuk berani melawan segala bentuk penindasan dan ketidakadilan dengan cinta kasih yang bersumber dari-Mu, sehingga kami layak bagi hidup yang abadi. Dengan pengantaran Kristus, Tuhan kami. Amin. Terima kasih atas kebersamaan kita pada perayaan Ekaristi pagi hari ini. Terima kasih kepada seluruh petugas yang sudah melayani, petugas liturgi maupun petugas non-liturgi. Semoga pelayanan kita diberkati oleh Tuhan sendiri. Amin. Ini ada frater kenalan Dewi ter. Silakan. Gini. Pasar Legi, pasar malam. Selamat pagi berkah dalem. Romo, suster, Bapak Ibu, adik-adik yang terkasih, perkenalkan nama saya Frater Agustinus Kartono. Biasa dipanggil Frater Tono. Nah, Kartono gitu ya. Karena kalau cewek namanya Kartini. Itu saudari dampit saya. Nah, saya sekarang tahun ke-7 di Seminari Tinggi Santo Paulus Kendungan, Yogyakarta. Bapak Ibu pasti sudah tahu Romo Yudo alumnus sana. Lalu ini kakak kelas jauh. Nah, mengapa saya ada di sini? Saya diutus oleh Romo Rektor untuk ke Paroki Kalasan. Di Paroki Kalasan tugas saya adalah mengikuti para Romo, termasuk mengikuti Romo Yudo. Begitu. Enggak, saya diminta untuk belajar dari para Romo Paroki, belajar dari umat juga di Paroki Kalasan, terutama dalam rangka mempersiapkan diri saya sebagai calon imam untuk Keuskupan Agung Semarang. Begitu Romo. Ya, terima kasih Frater Agustinus Agustinus Kartono. Beliau ini kembar dampit, kembarannya Kartini. Karena tapi memang begitu kok yo. Lalu kita ada 2 frater yang di setiap hari Sabtu Minggu pertama dan minggu ketiga itu akan live in di Pastoran Kalasan jadi Sabtu Minggu ke-1 dan minggu ke-3. Maka mereka akan ada di Kalasan ini kurang lebih 1 tahun ya, frater ya. Maka ini tidak pertama dan tidak terakhir. Maka nanti mungkin akan ketemu lagi mereka dalam rangka live in di Paroki Kalasan ini. Ada dua frater. Ya, yang jelas Frater Kartono ini tingkat 7 itu tingkat paling akhir. Kalau tidak ada halangan tahun depan tak bisa. Kalau tidak ada halangan, kalau terhalang ya nggak tahu ya, ya. Anak nanti mengikuti saya jadi terhalang nggak tahu. Nah, catatan yang lain adalah setiap hari Sabtu Minggu minggu pertama dan minggu ketiga itu berarti di pastoran ada 5 orang. Romo Dadang, Romo Murti, Romo Yudo, Frater Kartono dan Frater Bambang satunya. Ya berarti kalau ada caosan dahar yo lawe tambahi gitu loh maksudnya. Wah yo ben dermi sithik yo ben fraternya agak lemu itu. Ya itu kalau pas jatahnya hari Sabtu atau minggu ke-1 dan minggu ke-3 karena mereka hanya minggu ke-1 dan minggu ke-3, minggu ke-2 dan minggu ke-4 ada kegiatan di seminari. Itu untuk menjadi perhatian suster dan Bapak Ibu semuanya. Jadi selamat datang Frater Tono. Nanti bisa kenalan untuk selanjutnya ya. Hari ini jangan diganggu dulu ya. Mau saya ajak ke Merbah karena saya hari ini langsung misa ke Merbah nanti. Nah, biar merasakan dadi Romo ki misa ping bola bali yo. Siapa tahu ya ora gelem dadi Romo.
Mari sekarang kita hening sejenak dan mohon berkat dari Tuhan. Kita hening sejenak. Tuhan bersama kamu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara-saudari sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Saudara-saudari, pergilah mewartakan Injil Tuhan.